Situasi virus corona ini benar-benar membawa perubahan ke banyak banget aspek kehidupan. Tentu saja kesehatan dan kemudian dengan adanya PSBB, kehidupan bersosial kita juga jadi terganggu. Nah, salah satu yang kena efek dari dampaknya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembebasan napi yang overcrowded di penjara. Overcrowdedness di penjara itu adalah salah satu isu yang lain lagi. Saya nggak mau bahas itu, tapi yang mau saya bahas di sini adalah statement dari Menko kita, Pak Yasona Lauli, yang mengatakan kalau kami bingung kenapa napi-napi yang kami bebaskan karena virus corona itu melakukan kejahatan lagi. Nah, di sini dalam series ini Prof Nasya bertanya, kenapa Pak Yas pusing? Kita lihat ya. Sebenarnya kepusingan Pak Yas itu gimana ya? Saya mau mengawalinya dari menjelaskan dulu kebijakannya si Pak Yas, Pak Yasona yang mengatakan bahwa karena virus corona ini, napi yang merupakan warga binaan negara ini itu juga harus dilindungi hak kesehatannya sehingga mereka dibebaskan karena di penjara itu mereka juga eh, beresiko untuk terpapar corona dan kemungkinan meninggalnya juga ada. Nah, itu adalah yang saya tangkap dari berita itu. Dan kemudian beberapa hari kemudian terdapat statement yang waktu itu saya bacanya di Instagramnya Kumparan kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa Kemenkumham juga pusing. Kenapa orang-orang yang dibebaskan karena kebijakan corona itu, kenapa warga-warga yang ditakuti terkena corona di penjara sehingga dibebaskan itu kemudian melakukan kejahatan lagi. Kemudian Pak Yasona mengatakan kalau dia pusing, kami pusing. Saya tuh bingung, kayak pusingnya kenapa Pak? Itu kan banyak banget teori yang sudah menjelaskan hal ini gitu. Jadi pembahasan saya adalah saya mau bahas tentang teori residivisme atau recidivism teori yang bukan teori ya, konsep. Jadi konsep residivisme yang sangat termasyur di criminal justice studies atau criminology studies, oke? Okay? Untuk penjelasan singkatnya, karena saya nggak mau langsung kayak terus kriminologi. Nah, itu untuk membahas awal-awalnya itu saya mau buka di National Institute of Justice-nya Department of Defense-nya Amerika Serikat di nej.ojp.gov. Corrections Recidivism, nanti linknya akan saya taruh juga di description box. Intinya di sini disebutkan kalau recidivism is one of the most fundamental concept in criminal justice. It refers to a person's relapse into criminal behavior, often after the person receives sanctions or undergoes intervention for a previous crime. Intinya adalah residivisme itu adalah salah satu konsep paling fundamental di criminal justice studies. Criminal justice itu adalah studi penegakan hukum, dan itu adalah menjelaskan bagaimana seseorang itu kembali melakukan kriminal setelah orang itu menerima sanksi atau kemudian mendapatkan intervensi atas kejahatannya yang sebelumnya. Dalam kasus ini berarti itu penjara ya, itu. Kemudian kalau misalnya mau membahas lebih lanjut lagi mengenai aduh, maaf, banyak banget yang ada di kepala saya, susah banget untuk ngeluarinnya. Kalau mau membahas lebih lanjut lagi mengenai konsep residivisme itu sendiri, sebenarnya residivisme itu bukan teori, tapi lebih ke arah konsep. Nah, konsep ini muncul atas um, sanggahan dari teori yang paling termasyur juga di kriminologi, yaitu teori gentar jerak atau deterrence. Intinya adalah teori gentar jerak, teori deterrence itu menyebutkan tentang bagaimana kita itu harus menghukum orang seberat-beratnya supaya menimbulkan efek dua efek, yaitu gentar, orang-orang yang belum melakukan ngelihat orang itu dihukum langsung jadi kayak oh my god, kalau gitu gue nggak boleh ngelakuin hal itu. Nah, itu adalah efek gentarnya. Kemudian efek jerak, orang yang dihukum semua kemudian jadi kapok, kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi gara-gara gue udah kapok dihukum kayak gini. Nah, itu adalah basis dari teori gentar jerak. Nah, itu banyak banget branch of
branch of studies-nya. Salah satunya itu adalah lahirnya konsep residivisme ini. Residivisme ini adalah suatu konsep yang dikeluarkan di kriminologi atau criminal justice system waktu itu, yang mengatakan kalau teori gentar jera tuh nggak ngaruh, karena begitu banyak kejadian di mana orang yang abis dihukum itu tuh kemudian melakukan kejahatan lagi dan kemudian masuk penjara lagi, kayak ya berarti dia nggak jera dong gitu. Berarti dari teori gentar jera ini jeranya udah nggak ngaruh. Dan kemudian kalau ini pendapat saya pribadi ya, sebagai orang yang udah sering banget baca buku soal deterrence theory, itu tuh kalau misalnya bagian jeranya udah nggak ngaruh, kayak orang-orang yang harusnya digentarkan, orang-orang kayak Anda dan saya dan Anda mungkin yang belum pernah melakukan kejahatan, itu tuh jadi kayak, loh dia aja ngelakuin itu tapi tetap bebas, jadi nggak gentar dong, ngapain, santai aja gitu. Itu adalah suatu kejadian yang nyata gitu atas kenapa residivisme ini ada. Itu untuk buku-bukunya sendiri, kalau misalnya para penonton ini ada yang penasaran apa sih tuh teori gentar jera itu, saya punya buku, nanti akan saya link juga, saya downloadnya di mana, Litgen. Tapi saya akan saya kasih tahu bukunya, itu adalah Routledge Handbook of International Criminology. Walaupun dia nggak langsung membahas residivisme itu sendiri, dia bahas mengenai deterrence dan imprisonment yang mengulas secara lengkap, tapi nggak detail karena ini adalah buku teori, jadi semua teori ada di situ. Tapi intinya teori deterrence ini ada di salah satu babnya gitu. Jadi nanti nggak usah khawatir, kalau mau baca aja. The book is in English, I'm sorry buat orang-orang yang ingin baca tapi terkendala dalam bahasa, but if you want to understand, udah baca, aduh Nes udah baca tapi nggak paham, ya udah tanya aja sama aku selalu on di Instagram @irnasya_ch, itu ada di situ. Aku akan bantuin kalian mengetahui apa sih maksudnya teori gentar jera itu, gitu guys. Sekarang ke bagian kenapa Pak Yas pusing. Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Kan udah ada nih konsep residivisme yang emang literally termasyur, terkenal, termasyur di kriminologi. Indonesia nggak punya shortage of kriminolog. Ada Universitas Indonesia, let's say, terus ada Universitas Budi Luhur, kayak banyak banget universitas yang udah punya kriminologi. At least kalau misalnya bukan kriminologi, mungkin studi penegakan hukum atau sosiologi yang lain, itu kan udah banyak banget Pak Yas. Jadi sebenarnya teori konsep residivisme ini tuh terkenal termasyur karena itu refer ke orang-orang yang keluar dari institusi kepenjaraan setelah menerima hukumannya. Itu tidak menutup kemungkinan, saya nggak bilang udah pasti atau enggak ada, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mereka akan relapse. Relapse itu adalah kembali melakukan kejahatan tersebut. Banyak banget faktornya. Di salah satu penelitian yang pernah saya baca, tapi saya lupa karena itu saya bacanya waktu zaman saya masih S1 dulu, itu tuh peneliti skripsi itu mewawancarai orang-orang yang dulunya di penjara, terus kemudian melakukan kejahatan lagi sehingga dia dipenjara lagi, dan begitu dia keluar, pewawancara skripsi ini benar-benar bertanya kayak apa yang membawa Bapak untuk melakukan kejahatan lagi Pak. Itu adalah we have nothing else to do, kayak saya nggak merasa bisa menghidupi keluarga saya atau menghidupi diri saya di luar apa yang saya tahu. Nah itu, kayak intinya sih seperti itu. Dan itu banyak case-case yang kayak gitu. Kalau misalnya kalian cari di Google tentang Google Scholar ya, jangan Google biasa, ada banyak orang-orang yang melakukan kejahatan kembali, residivisme, karena simply they don't know anything else better than what they're doing previously, yaitu kejahatannya apa, atau mereka juga bingung gitu. Misalnya Pak Yas bingung, orang-orang ini juga bingung. Oke, kalau misalnya gue nggak jadi penjahat lagi, kalau gue let's say misalnya maling motor gitu ya, jadi dia maling motor,
Terus abis itu dia ditangkap, terus karena corona dia dibebasin. Pas dia keluar dia kayak, ya udah gue maling motor lagi karena gue nggak tahu lagi harus apaan, kayak gitu. Itu ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang orang-orang yang simply ya udah thrill aja, seneng. Itu tergantung dari teori apa atau perspektif apa yang dipakai. Kenapa orang melakukan kejahatan sih? Nah, itu menurut saya nggak terlalu beda dalam konteks residivisme ini. Atau di dalam correctional facility-nya itu, mereka nggak merasa kapok. Nah, ini deterrence teori lagi ya. Ini dengan perspektif deterrence, mereka nggak ngerasa kapok masuk penjara. Jadi, yaudah, nggak apa-apa, melakukan aja lagi. Ini pendapat saya murni ya. Saya nggak merujuk kepada apapun. Saya merujuk kepada pemikiran saya sendiri sebagai seorang kriminolog. Anjay, masih banget kalau ngomong kayak gitu. Tapi saya merujuk kepada kepemikiran saya dari bahan-bahan yang udah saya baca, studi yang saya lakukan, dan apa yang saya pelajarin selama saya ada di kriminologi, dan sekarang saya ada di S2 yang kebijakan, mengenai kebijakan apa segala macam, kayak akumulasi dari ilmu-ilmu saya itu. Saya mau menyampaikan pendapat bahwa Pak Yas itu pusing karena kayak you have their best interest in mind. Kalau menurut saya gitu, Pak Yas itu punya best interestnya para para tahanan ini, kayak jangan sampai kalian kena corona di penjara, kayak gitu. Tapi kayak saya nggak terima dengan kata-kata kami juga pusing. Seakan-akan kan nggak mikirin ya bagian kayak after effects-nya gitu. Sementara Pak Yas punya wide array of academician, criminologists yang bisa jawab gitu loh kebingungannya Pak Yas gitu. Nah, jadi itu yang saya agak nggak terima. Tapi ya udah, saya tahu kok Anda punya you have their best interest in mind, but I think you went about it very wrongly. Kayak harusnya sih, kalau saya boleh ngasih tahu sih, kalau saya boleh berpendapat sih, Bapak jangan bilang Bapak bingung lah. Kalau menurut saya kayak gitu. Saya bisa bahas dari banyak banget perspektif, tapi kalau menurut saya sebaiknya dalam corona ini, di mana masyarakat udah panik dalam berbagai hal yang lainnya, janganlah ditambah-tambahin dari bagian yang inilah. Kayak jangan bilang kalau pejabat publik bingung, pemerintah tak ada kendali. Kayak ya pasti udah dicoba sih ngendaliin, tapi kan kalau Bapak mengeluarkan statement kayak kami juga pusing, nah, jadi itu aja. Karena ini cuma video opini, saya nggak berniat untuk mengulik tentang ini residivism konsep. Ini adalah konsep residivisme dan penelitiannya A, B, C, D, E, F, G. Saya nggak berniat untuk kayak gitu. Saya hanya ingin menyampaikan aspirasi saya mengenai kayak, ya Pak Yas kenapa pusing Pak? You have banyak banget kriminolog atau ahli hukum pidana atau lalala lili untuk Bapak tidak mengeluarkan statement Bapak pusing, kami pusing, Menkumham pusing. Kayak Bapak nanya sama saya juga gak apa-apa deh. Dari pribadi menurut saya itu, jangan Bapak mengeluarkan kebijakan kalau saya tidak mau warga binaan masyarakat itu yang juga punya hak untuk hidup terkena virus corona di penjara pada saat mereka sedang berada dalam binaan negara. Itu saya paham. Tapi sewaktu Bapak bikin kebijakan tersebut, Bapak meninjau, menelisik, atau memprediksi bagian ininya enggak? Apalagi dengan konsep adanya konsep termasyhur terkenal ini, yaitu residivisme. Itunya dipikirin nggak Pak sebelum mengambil keputusan yang lain? Kalau dari studi kebijakan sih saya tahu kebijakan itu kalau menurut Thomas Day adalah everything the government chose to do or not to do. Ini kan Bapak setelah men-choose to do. Nah, sebelum Bapak chose to do, Bapak apa yang menjadi pertimbangannya Pak? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih.